Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan perlindungan kita sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kita bangun dari tidur kita masing-masing. Dan sebelum kita melaksanakan tugas sepanjang hari ini, marilah kita gunakan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman, berdoa secara bersama-sama. Sebelum kita membaca kebenaran firman, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan, Tuhan masih berikan kami waktu untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan rohani kami untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai hari kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 92 ayat 2. Saya berikan judul menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi mari kita gunakan waktu-waktu kita yang ada, kita mau menyanyikan, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya bacakan ayatnya, Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya, yang maha tinggi. Artinya pujian dan ucapan syukur adalah unsur-unsur pokok dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, dan pujian itu, syukur itu unsur yang pokok. Karena kita ada setiap saat, kita harus sadar karena Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6, Paulus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Manusia seringkali selalu khawatir bagaimana ini ke depan dan lain sebagainya. Tetapi Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir apapun. Tapi mari kita mau nyatakan apa yang kita inginkan, kita kasih tahu, kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita berdoa dan kita mau bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, Tuhan akan lakukan. Kolose 4 ayat yang kedua, bertekun dalam doa. Dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita bukan berdoa ketika kita butuh Tuhan, tapi setiap waktu kita mau tekun berdoa, karena doa itu bukan hanya minta-minta, tapi doa itu merupakan penyembahan, doa itu merupakan syukur kita kepada Tuhan, doa itu juga merupakan komunikasi antara kita sebagai anak-anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Sambil kita berjaga-jaga, kata Paulus, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bertekunlah dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dengan kata proskartereo. Proskartereo itu artinya meneruskan dengan tabah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bertekun dalam doa itu, kita harus mengerti kita ini meneruskan sesuatu kepada Tuhan dengan tabah. Dan kata tabah itu membutuhkan waktu. Kita tidak tahu berapa lama. Nah, ini maksudnya tersirat ketekunan yang semangat, yang kuat. Nah, jadi kita mesti tekun, kita mesti semangat, kita mesti kuat. Tetapi berpaut pada doa, tetap berpaut pada doa. Jadi mari kita mau belajar untuk itu. Nah, kata yang kedua di dalam ayat itu tadi di atas, berjaga-jagalah. Yunani, gregoreo, berjaga
berjaga-jaga itu gregoreo artinya sadar, tersadar atau waspada secara rohani. Nah, mari hari-hari ini kita mau memiliki kesadaran. Mari kita mau selalu waspada secara rohani, karena kita tidak tahu Tuhan kapan akan datang. Kita tetap waspada. Puji Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan pagi dan petang untuk keselamatan melalui anaknya. Yang kita syukuri adalah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan tidak bisa kita bayar. Keselamatan tidak bisa kita usahakan sendiri sebagai manusia. Kekayaan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengusahakannya, tapi kesehatan dan keselamatan, kekuatan, kalau kita sudah ditimpa penyakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita mau bersyukur, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, bersyukur kepada Tuhan. Kolose 1 ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan. Luar biasa, kita mau bersyukur bukan hanya hal duniawi yang kita syukuri, tetapi apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang Tuhan tentukan bagi Bapak dan saudara-saudara sekalian dalam kerajaannya yang terang. Ketika kita masuk nanti, ada warisan yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk kasih dan kasih karunia-Nya dalam menuntun dan memelihara. Kita syukuri juga ada kasih karunia Tuhan yang masih menuntun kita dan pelihara kita sampai hari ini. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini bukan perkataan saya, tetapi itu adalah firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah itu bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Kalau orang tidak percaya, Tuhan tidak memaksa. Yang kedua, mengucap syukur dalam nama Tuhan. Orang percaya harus mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu, syukuri itu. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Kita mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita untuk kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, bersyukur kepadamu untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Berkati supaya firman-Mu benar-benar Tuhan membuat kami selalu mengucap syukur dalam apapun yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan segala sesuatu menimpa kami tanpa Tuhan memelihara dan melindungi kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.